Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Fakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqullah inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan bagian akhir dari kitab Riyadhus Shalihin tentang menyantuni pada orang-orang yang lemah. Insyaallah hadis yang ke 274 sampai 277. Ada beberapa hadis tapi pendek-pendek. Berikutnya 274, an Aisyah, diceritakan dari Bu Aisyah radhiyallahu anha. Qala cerita, ja'atni, datang kepada saya, miskinatun, seorang perempuan yang miskin. Punya pekerjaan cuma hasilnya tidak cukup, itu miskin. Punya pekerjaan, bisa bekerja, hasilnya nggak cukup. Kalau fakir, butuhnya jelas tapi nggak ada penghasilan. Kenapa? Mungkin nggak bisa kerja. Kenapa? Mungkin nggak ada waktu kerja karena tenaganya habis untuk kegiatan sosial. Kenapa? Mungkin kerja tapi kegiatan sosialnya tidak berbayar. Itu kalau fakir. Fakir lebih nemen daripada miskin. Miskin masih bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, cuma hasilnya tidak cukup. Tahmilul binta ini, dia membawa dua anak perempuannya laha miliknya. Apakah yatim? Mungkin. Fa'at'amtuha, maka saya memberinya dia makan. Karena datang untuk minta. Minta itu pada kondisi terpaksa. Apa alasan boleh minta? Atau mungkin memikul beban. Semisal panitia penanggulangan bencana alam menampung para pengungsi, sehingga bikin proposal, cari sumbangan sana sini. Bila sudah cukup, ya cukup. Atau yang kedua, dia punya segala sesuatu tetapi kena musibah habis, gak tersisa, hanya wong itu sing nyawane gak copot, selebihnya tek, gak ada apa-apa belas, dompet pun juga gak ada. Nah itu meminta boleh, nanti bila sudah mandiri cukup.
atau betul-betul miskin sehingga ada saksi 3 orang yang bisa dipercaya memang itu enggak dia apa-apa, silahkan disumbang. Itu meminta yang boleh itu. Selebih daripada itu, orang yang pekerjaannya minta padahal dia mampu bekerja tapi kemampuannya dialihkan untuk minta bukan kerja yang halal, maka dia nanti datang di hari kiamat wajahnya tidak tersisa walau hanya sekerat daging. Bangun langsung nggak ada atau dicakari, wallahu a'lam. Yang jelas semuanya adalah siksaan. Maka untuk kasus yang ada di sini itu termasuk diperbolehkan karena jelas dia nggak punya qawwam yang mendanggung nafkahnya. Istri dinafkahi, anak-anak dinafkahi, ternyata istri nggak ada yang menafkahi, dia tidak memiliki nafkah, harus menafkahi, tumpuk-tumpuk kan. Makanya memiliki alasan untuk meminta. Dan ternyata ketika hal ini diceritakan pada Nabi SAW, beliau tidak berkomentar. Berarti beliau memahami orang itu memang punya hak untuk meminta karena keadaan, bukan karena profesi pekerjaannya tukang minta. Saya memberinya makan salasa tamrotin 3 butir kurma. Kenapa? Hanya 3 butir? Duwene yo mek kuwi. Kalau hadis yang kita baca kemarin malah kesempatan yang lain itu hanya 1 butir kurma. Yang ini 3 butir. Ini memberitahu kepada kita keluarga Nabi SAW bukan gudang kekayaan. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, sampai 3 hilal dapur tidak mengepul asap. Kenapa? Apa sing dimasak? Ketika Nabi SAW meninggal, baju besinya juga masih berada di pegadaian. Untuk beli bahan makan nggak punya uang, maka digadek nih. Kenapa kok sampai seperti itu? Bukan asli tidak ada pemasukan, tetapi memang memiskinkan diri. Itu doa Nabi SAW. Masih ingat gimana doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'azzumratil masakin. Hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, kumpulkan kelak saya bersama orang miskin. Artinya untuk kebutuhan dunia kadar harta yang digunakan mencukupi koyok kadar yang dipakai oleh orang miskin. Sehingga apabila orang itu miskin sedina mangan pisan mungkin pantes. Barang sing titik dicukup-cukup nih pantes. Maka Nabi menempuh sistem itu. Walaupun masukannya besar sekali ketika perang menang ghanimah 1/5 untuk Nabi. Makanya semua keluarga dihitung setahun berapa butuhi, wajar. Lalu diberikan semuanya, masih sisa sedekahkan habis. Sehingga selesai nggak ada harta yang tersimpan. Makanya apabila mereka itu memperbanyak sedekah, ya akhirnya habis. Itulah hidup zuhud. Sehingga apabila tidak ada ide makan, puasa dan sering mengganjal perut. Sementara sedekahnya luar biasa. Makanya sedekah itu bisa menjinakkan hati. Makanya apabila para sahabat mencintai Nabi itu habis-habisan, ya begitulah. Makanya seringnya tokoh masyarakat itu apabila kaya raya dan dermawan, masyarakat gampang katut. Popo sangoni dengan jumlah yang mentakjubkan.
gampang katut. Makanya Masjidil Haram dipegang Quraisy, full patung, padahal itu adalah simbol ketauhidan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kok bisa berbalik total, nopo masalah? Sebabnya adalah seorang raja namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia kaya raya sekali, setiap hari itu mesti buka makan gratis, sembelihannya gak karu-karuan saking sugih. Makanya ketika dia berobat ke Syam melihat penyembahan berhala, lalu ia bawa pulang, ia jadikan peraturan, masyarakat manut, seolah hatinya sudah terbeli dengan kedermawanannya. Makanya kalau ada orang itu super dermawan, ya salah satu sisi kita butuh syukur, sisi yang lain kita butuh waspada, dibawa kemana. Kalau dibawa kepada ketaatan sebagaimana contoh Nabi SAW, sambut kompak. Tapi kalau dibawa kepada kemaksiatan, nggak boleh untuk diterima. Jangan sampai hati orang itu jinak gara-gara jasa orang yang memberikan jasa untuk mengajak kepada kemaksiatan. Makanya Abdullah bin Mubarak itu punya doa, kurang lebih doanya adalah Allahumma la taj'al li yadan min, dan seterusnya pembahasan. Ya Allah, janganlah kau jadikan buatku tangan penolong dari orang yang nggak bertanggung jawab. Kenapa? Hatiku akan condong kepada mereka. Karena diberi itu di bawah, akhirnya mentalnya kalah. Akan hormat kepada yang memberi, bahkan mendoakan. Timbul rasa sungkan, lama-lama manut. Nah ini kan bahaya kan. Makanya kemana ia bawa kedermawanannya, untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan. Kalau Nabi jelas untuk ketaatan. Nabi jelas untuk ketaatan. Itu kondisi keluarga Nabi. Makanya apabila kita mengalami sesekali pernah susah makan, ya sudah, nggak usah keronto-ronto. Kenapa? Itu biasa menghiasi pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kisahnya begitu. Fa'atot, kemudian dia memberikan kula wahidatin, kepada setiap satu minhuma dari dua anak perempuannya, tamrotan, sebutir kurma, masing-masing untuk jatah siji. Warafa, dan dia mengangkat ila fiha, ke mulutnya, tamrotan, satu butir kurma, tak kuluha, yang hendak ia makan. Wonge telu entuk telu, masing-masing siji-siji. Ternyata belum sampai dimakan, fastat amatha, meminta kepada si ibunya, ibnatahu, dua anak perempuannya, sampai templok anaknya bengok-bengok, disuwun, bu nyuwun, serasi tidahar, dum kepada anaknya, fasakot, ia belah atamrota, sebutir kurma tadi, alatikana turitu, yang dia inginkan, antakulahu, untuk memakannya, ia bagi bainahuma, untuk diantara, untuk keduanya. Ya gitulah kondisinya yang luar biasa, bagaimana kasih sayang seorang ibu ngurus. Makanya sebagaimana telah kita ceritakan, pemandangan seperti itu sering kita jumpai. Nopo pitik babon ngopeni anak-anak metu dari tempat tidurnya, sana sini ceker celok anai, ceker lagi celok anai. Melu nudul enggak babonnya? Enggak. Begitu anak sudah kenyang, baru dia itu memakannya. Padahal selama anggrem kuru mboten pitik niku. Kuru. Selama anggrem kuru. Ternyata modal ngopeni dengan modal kuru. Ceker sana sini, ceker sana sini, ceker sana sini. Nah gitulah perjuangannya luar biasa. Itu peristiwa alam.
Sehingga apabila kita tidak mengalami kasus keluarga Bu Aisyah radhiyallahu anha, ternyata pemandangan itu ada di kanan kiri kita, contohnya pitik babon open anake. Nah begitulah bagaimana perjuangan induk ayam juga menjaga keamanannya. Nek sing ganggu pasti akan ia jaga. Manu alap-alap siap tarung. Enek bocah nggawa wong ngopen apa ganggu anake, uyak kabruk. Jangankan bocah cilik, sing tua saja juga di uyak. Nate dikabruk pitik babon. Ya gitu perjuangannya. Udan ia lindungi anaknya. Boke lilo kudanan kembloh. Nah begitu. Semalaman pun juga tinggermi, dikeloni anaknya. Nah gitu perjuangannya. Itu ada pemandangan seperti itu di depan kita semuanya. Fadzakartu, maka saya ceritakan. Kita ulang, fa'jabatni, maka mentakjubkan kepadaku, menfa'jabani sa'nuha, kisah orang tadi. Oh luar biasa, puasa takjub. Kok nganti kaya ngono perjuangan seorang ibu. Fadzakartu, maka saya ceritakan aladzi sona'at, yang ia perbuat tadi li Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waqala, berkomentar beliau sallallahu, inna Allah, sesungguhnya Allah qad aujaba, sungguh telah mewajibkan laha, kepada si ibu tadi, biha, dengan open kepada anaknya, al jannata, surga. Luar biasa. Ini kesempatan seorang ibu ketika menikah punya anak, walaupun punya suami, anak panggah kelet karo boe, nanti bapak luyur budal esuk mulai sore tembung di manjing panggah kelet karo boe. Anda kan bercengkerama ya nggak berapa lama, bengi sudah tidur ya dikeloni boe neh panggah boe kan. Apalagi kembar, apalagi pas gering pisan, geleme karo mboke tok. Nah, luar biasa. Makanya dengan kerja keras seperti itu, ketika itu muslimah ikhlas ridho, makanya fadilah open kaya ngono, Allah mewajibkan baginya surga. Makanya membimbing kepada para suami, itulah perjuangan para ibu, istrimu diantaranya, ibumu diantaranya, nenekmu diantaranya, bibimu diantaranya. Maka cintailah mereka, cintailah mereka. Kenapa? Perjuangannya habis-habisan. Maka pesan Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, yang paling baik kepada istrinya. Sementara bila kamu terbaik kepada istrinya, dilomba dengan saya, maka saya lebih baik daripada kamu ketika saya bergaul dengan istri saya. A'taqaha, atau Allah akan memerdekakan dia minanar, dari neraka. Rawahu Muslim. Ini hadis pertama. Yang kedua, wa an Abi Suraihin Khuwailid ibni Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala dawuh an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya saya, ukhariju, mengancam bahaya kepada orang yang menelantarkan. Gimana? Harroja yuhariju. Kata haroja punya makna bahasa itu adalah bahaya. La haroja enggak mengapa. Kalau fa'ala yuf'alu, haroja yuharij, berarti mengancam bahaya. Siapa yang ditakhrij, yang diancam bahaya? Yaitu haqqad dhaifaini, orang yang menelantarkan haknya dua pihak yang lemah. Berarti ada dua pihak yang lemah,
ada orang tahu mampu menjaga haknya dua pihak yang lemah, sementara dia menelantarkan. Makanya siapa yang menelantarkan haknya dua pihak yang lemah, maka dia diancam bahaya yang mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dua pihak yang bahaya itu? Yaitu al-yatima wal mar'ata, atau al-yatimi wal mar'ati. Yatim, anak lahir belum bisa mandiri, ditinggal mati oleh qawwamnya, penyangga ekonominya, yaitu bapaknya. Demikian juga al-mar'ati dan perempuan secara umum yang itu dinafkahi oleh suaminya. Makanya siapa yang menelantarkan dua pihak itu, maka ditahrij oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diancam bahaya, termasuk orang yang dilaknat. Hadis hasan sahih rawahu an-Nasa'i bisnadin jayyid. Wa mana ukhariju, ulhiku al-kharaja, saya susulkan untuk menimpa kepada dia bahaya. Wa dan mana haraj, yaitu al-ismu dosa, biman dhayya'a, kepada orang yang menelantarkan haqqahuma, pada hak keduanya. Wa khadir, dan saya waspadakan min dzalika, dari penelantaran ini, tahdhiran balighon, dengan peringatan yang sangat keras. Wa azjuru anhu, dan saya hardik dia, zajaron akidan, dengan hardikan yang sangat kuat. Itu tadi tentang mana harraja yukhariju, ancam bahaya, orang yang menelantarkan haknya dua pihak yang lemah, yaitu yatim dan perempuan. Berikutnya 276 atau hadis yang kedua, yang ketiga. An Mus'ab ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu qol, ro'a, melihat Sa'dun, saat melihat, anna lahu fadlan, bahasanya dia memiliki kondisi lebih, ala mandunahu, daripada orang yang berada di dalam tanggung jawabnya. Jadi rumangsa aku ki sugih, obah saobah duwe hasil, sing kae ra duwe kaya aku, sing kae enggak sugih kaya aku, sing kae enggak punya penghasilan kaya aku. Wah, karena saya memiliki kelebihan sana sini yang kadang itu bisa mendorong kepada si pelaku itu bisa bangga dengan kekayaan. Maka supaya tidak kebablasan, faqala, memberikan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Hal tidaklah tunsaruna, kamu ditolong, wa turzakuna, tidaklah kamu diberikan rezeki, illa bidu'afaikum, kecuali kamu menanggung orang lemah di antara kamu. Jadi kamu itu jangan merasa punya kelebihan, itu jatah mereka yang Allah titipkan kepada kamu. Itu jatah Allah, yang jatah mereka yang Allah titipkan kepada kamu. Contoh yang gampang, mungkin masing-masing dari kita mengalami rong rabi duwe apa, rabi modale apa, rabi sing rabene sapa, arepe budal rabi ketir-ketir, aku sok iso ngingoni bojo apa ora, aku sok iso duwe omah apa ora, kayak kok wis duwe, terus aku piye, seolah itu kayak nggak ada harapan. Tapi berjalannya waktu, kenyataannya ya panggah mangan, akhirnya juga bisa beli kendaraan, akhirnya juga bisa nyicil untuk membeli tanah, iso bangun, ternyata bahan aku ya iso. Yang itu tidak dibayangkan dulu ketika masih Joko. Kenapa? Itu bukan karena kamu itu hebat, bukan karena kamu itu lanang tenanan, duduk kui masalahnya. Kadang-kadang kan bangga kan, oh aku jangan lanang tenanan, ngoten nggih kira-kira. Nggak boleh rasa itu muncul.
Nggak boleh rasa itu muncul. Kenapa? Dijelaskan di sini. Itu jatah rezeki mereka yang Allah titipkan kepada kamu. Karena masing-masing orang sudah punya jatah rezeki. Lewat siapa? Allah yang mencarikan jalan lewat yang mana? Nah begitu. Lewat mana? Termasuk jatah rezeki istri dilewatkan suami. Jatah rezeki anak-anak juga dilewatnya wong tua nih. Dan kenyataannya ketika anak wis mentas kabeh, wong tuanya juga enggak turah-turah. Makanya kalau enggak punya proyek begitu, ya akan habis. Kenapa? Itu gawa dewi-dewi rezeki ini. Maknanya seperti itu. Makanya dikatakan di sini, kamu punya kelebihan bukan kamu itu hebat. Pancen lanang tenanan iso ngingoni keluarga, duduk kuwi. Tetapi kamu itu ditolong, kamu diberi rezeki sebabnya kamu nulung orang-orang lemah di antara kamu. Nah, begitu. Maka daripada itu siapa yang mendapatkan titipan, maka salurkan. Makanya suami jangan kikir pada istri. Wong tua aja kikir karo anak. Artinya ketika mereka itu punya kebutuhan, cukupi sewajarnya. Tapi apakah mereka juga akan dibrui opo enake? Jawabnya, lihat kondisi. Kira-kira bisa mengelola harta apa enggak? Apabila memang bisa mengelola harta, dibrukne gak apa-apa. Tapi lek gak iso mengelola harta, dibrukne gajian sesasi entek tinggi ngetek sedina ngoten nggih. Boten saged ngelola ngoten, brukne kabeh asile mancing gajian sesasi mek tinggi ngetek sedina tek, bahaya. Maka dibrukne apa ndak itu lihat kondisinya. Anaknya seperti itu. Demikian juga anak-anaknya, ki jatah anak dibrukne kabeh. Lah bocah cilik diberi duit pangge tinggal dolanan. Maka itu butuh ada yang menghajar, ada yang menghandle. Atau itu ada yang mengelola amrih maslahate. Karena enggak semua orang itu pandai mengelola anak maupun istri maupun suami. Maknanya seperti itu. Mungkin suami ini pintar mengelola, istrinya ndak. Istri pintar mengelola, suaminya ndak. Bisa jadi. Ternyata podo-podo anak si A, si B, si C, enek sing gemi ngati-ngati, enek sing piro-piro tek yang ngerebut jatah dulure. Hanya macam-macam kan kondisinya. Macam-macam. Jadi orang yang dijadikan jalan lewatnya jatah mereka, maka jangan kikir, tetapi juga jangan sampai brol-brolan. Karena Allah telah memberikan bimbingan. Gimana itu? Alladzina faqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka juga tidak terlalu kikir, juga tidak wah-wah kebablasan, tetapi tengah-tengah. Gimana? Lihat kondisi, mampukah mengelola harta dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak mampu mengelola, ya jangan. Termasuk ngopeni bocah yatim, bagaimana? Lihat. Jika apabila dilihat sudah tampak memiliki jiwa kepiawaian mengelola harta, serahkan untuk dikelola dan persaksikan. Tapi apabila belum, ya penono. Apabila nganti sepuh si yatim panggah nggak bisa mengelola harta, ya panggah dobane nganti sak mati ini. Jadi harta anak yatim kapan diserahkan? Jawabnya, ketika si yatim mampu mengelola harta, baru diserahkan, dipersaksikan. Tapi bila tidak mampu, ya terus dikendalikan sampai batas waktu kita tidak tahu. Yang jelas kita punya kewajiban untuk membimbing mereka. Hakadha mursalan, demikian hadis ini mursal. Mursal itu tabiin dapat hadis mestinya dari sahabat tapi mencolot ke nabi. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kenapa dikatakan mursal? Fa inna Mus'ab Ibnu Sa'ad tabi'iyun, seorang tabi nggak mungkin mendapatkan hadis dari Nabi.
Tapi ada jalan lain, warawahu al-Hafidz Abu Bakar al-Barqani fi shahihihi mutasil an-nabi. Berarti tabiin dari bapaknya seorang sahabat lalu dari Nabi. Nah, lewat jalur itu ternyata hadisnya mutasil, nyambung. Berarti kalau begitu saling melengkapi, isinya bisa dipakai. Terakhir 277, An Abi Darda radhiyallahu anhu, yaitu namanya Uwaimir. Kala cerita, sami itu saya mendengar Rasulullah pada Rasul SAW, ibghuni ad-du'afa. Mana ibghuni, utlubu li, carikan untukku ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Berarti Nabi minta kepada orang lain, wong-wong lemah datanen. Termasuk kalau sudah dalam bentuk negara, dinas sosial, departemen sosial ini harus mendata masyarakatnya yang lemah dan harus mencukupi kebutuhan mereka. Nah begitu, itu bila dalam bentuk negara nanti harus dibikin departemen sosial, mendata kepada siapa orang-orang yang lemah. Makanya mereka itu harus diberdayakan, dibantu. Harta dari mana? Ya harta dari Allah. Kenapa? Fa inna ma tunsuruna, maka sungguhnya kalian itu ditolong, wa turzaquna, dan kan diberikan rezeki, bidu'afaikum, itu dengan sebab kamu ngurus orang lemah dari kamu. Rawahu Abu Dawud bisnadin jayyid, dengan sanad yang baik. Selesai kita pada pembacaan hadis. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Mau dicatat silahkan. Ada 3 nomor rangkuman atau 1 nomor saja, tapi perinciannya ada beberapa. Hikmah atau alasan besarnya fadilah menyantuni du'afa. Alasan kenapa kok besar fadilah menyantuni para du'afa. Siapa yang masuk pada pembahasan du'afa? Orang-orang yang dhaif, lemah, butuh disantuni. 1, anak-anak yatim. 2, fakir. 3, miskin. Yang keempat, perempuan secara umum memang nggak diwajibkan kerja, termasuk juga janda-janda. Maka mereka masuk kategori du'afa. Mereka masuk kategori du'afa. Ternyata menyantuni mereka itu fadilahnya besar sekali. Di situ muncul pertanyaan, nyapo? Fadilah kok sangat besar sekali? Di antaranya menyantuni perempuan. Maka jawabnya ada A, B, C. Sekarang yang A dulu. Karena hendak menghapus tradisi jahiliyah yang menzalimi perempuan. Itu jawaban pertama. Karena punya program hendak menghapus tradisi jahiliyah yang mereka itu menzalimi kepada perempuan. Gimana tradisi jahiliyah? Nah, kemarin telah kita bacakan surah An-Nahl ayat yang ke 58 sampai 59. Ini kita lihat dulu pengulangan dari tradisi jahiliyah yang dihapus oleh Islam, yaitu mereka menzalimi kepada perempuan. An-Nahl yang ke 58-59. Wa idza busyira akatum bil unsa, ketika seorang bapak dikabari istrimu melahirkan, ternyata anaknya perempuan. Kang bayi lahir wedok. Bahasa gampang ngoten ya. Dhalla, jadilah wajuhu, wajahnya muswatan, menghitam, wa huwa kadim, duka besar.
Terus lek muni ciloko itu gimana? Nggak ngerti ya. Pokoknya duka besar. Mungkin muring-muring, mungkin miso-miso dan kata-kata jorok akan keluar semuanya kira-kira. Dan merasa sial. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyirabi. Dia sembunyi dari kaum karena saking jeleknya kabar yang dia dikabari dengannya. Isin serawung. Wah, lek anakku itu ora ikut tak seleni ngendi. Mungkin ada bahasa senada itu. Ayam siku alahun, atau dia akan ngurus anak dengan penuh kehinaan. Am yatus pitro, atau ia benamkan ke tanah. Ala sa'a mayahkumun, ketahuilah amat sangat jelek perilaku jaliyah yang seperti itu. Ini alasan pertama kenapa menyantuni du'afa, diantaranya menyantuni perempuan itu kok berpahala besar. Jawabannya apa? Karena ada program untuk menghapus tradisi jahiliyah. Karena tugas kita adalah menolong kepada orang yang dizalimi. Nah, perempuan itu jadi korban. Dan orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Ittaqu du'al madlum fa innahu laisa bainahu wa bainal hijab. Jaga dirimu, jangan sampai kamu menjadi sasaran doanya orang yang terzalimi. Artinya kamu jangan menzalimi orang, karena orang yang dizalimi mereka itu doanya mustajab. Napa kisah? Doa wong sing zalim niku mustajab. Ada raja zalim punya permata, butuh gandengan. Ketika dia mencari gandengan nih, lalu ketemu, bukannya dibeli, tapi benda atau ikan atau apa yang menjadi sebab adanya permata itu ternyata dirampas. Ternyata dia karena lemah, dizalimi, makanya doanya apa? Ya Allah, beri hak saya, beri keadilan kepada dia dengan cara yang kau kehendaki. Akhirnya sang zalim itu kering, gak kena diobati, ujung-ujungnya diamputasi. Jadi raja apa penak boten ngoten niku. Itu raja, penguasa, tapi kenyataannya mengalami kasus itu. Ketika nggak bisa diobati, ada yang menanya, sebenarnya di dalam sejarah kehidupanmu kamu tuh punya pengalaman apa? Cerita. Pernah menzalimi, lagu loh diantara hukumannya. Kayak ngati-ngati. Maka dengan demikian itu fadilahnya besar, menyantuni perempuan. Kenapa? Untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menjadikan perempuan sebagai korban. Nah, makanya Islam itu amat sangat menjaga perempuan. Gimana cara Islam menjaga perempuan? Satu, banyak tinggal di rumah. Yang kedua, ketika keluar nutup aurat. Yang ketiga, bila kondisinya berpotensi bahaya harus ada mahram. Sabar diantara contoh. Yang keempat, nggak boleh bergaul bebas. Yang kelima, bila butuh bergaul tidak boleh suaranya diindah-indahkan. Nomor berikutnya, tidak diwajibkan sholat berjamaah. Rumah yang paling bagus. Walaupun ke masjid boleh, tapi syaratnya nggak menimbulkan fitnah, nggak boleh bergaul bebas, harus nutup aurat, dan nggak boleh pakai minyak wangi. Nah, senada dengan itu, kemudian juga Allah siapkan suami yang terbaik, karena suami dimotivasi sebaik-baik kamu yang paling baik kepada istrinya. Demikian juga pembelaan Islam, apa yang kita kaji? Apa yang kita kaji? Ada bab tersendiri. Ini termasuk pembelaan Islam kepada siapa? Para perempuan. Nah, begitu. Pada para perempuan. Ini alasan pertama kenapa memberikan santunan kepada perempuan itu fadilahnya besar. Kenapa? Karena hendak menghapus tradisi jahiliyah yang menzalimi kepada perempuan. Jawaban nomor 2, kenapa fadilahnya besar? Sekarang kita cari jawaban nomor 2, yaitu menghargai dan menyiapkan pengurus terbesar
di dalam proyek regenerasi. Ini yang B, menghargai dan menyiapkan. Siapa yang dihargai, siapa yang disiapkan? Pengurus terbesar proyek regenerasi. Menghargai dan menyiapkan pengurus terbesar proyek regenerasi. Ini bagian yang B. Jadi ada proyek besar, apa? Proyek regenerasi. Dan supaya proyek besar ini sukses, maka disiapkan pengurusnya. Makanya sang pengurus itu hargai, sang pengurus itu siapkan. Apa proyek itu? Regenerasi. Napa regenerasi? Untuk memunculkan generasi berikutnya. Dari bapak, ibu, turun anak putu, turun anak, turun putu, turun buyut. Siapa proyek ini yang nandangi? Perempuan. Itu namanya pengurus terbesar. Bukan perempuan sendiri, tapi pengurus terbesar. Karena hamil perempuan, melahirkan perempuan, menyusui perempuan, mengasuh perempuan. Nah begitu. Sementara perempuan tugasnya ngurus rumah suami, harta suami, anak suami. Kemana suami? Keluar kerja. Sudah seharian ditinggal suami, ngurus dewi. Ketemu pada waktu-waktu longgar, waya tidur tetap meromboki. Enggak, itu namanya perempuan ibu merupakan pengurus terbesar. Itulah proyek regenerasi. Makanya apabila perempuan yang sebagai pelaku pengurus terbesar proyek regenerasi itu supaya bisa sukses dan lancar, maka butuh dihargai dan butuh untuk disiapkan. Maka suami yang baik yang paling menghargai istrinya. Dan untuk ke depan, karena perempuan bukan sebatas baik bue, tapi juga anak cilik-cilik donge gede, yo calonnya dadi ibu, itu juga disiapkan. Makanya menghargai dan menyiapkan pengurus terbesar proyek regenerasi itu fadilahnya sangat besar sekali. Itu tadi yang nomor 2, termasuk menghargai pengurus terbesar suami, masyarakat. Nah begitu, termasuk wong tua dewi yang punya anak perempuan gedene juga akan menjadi pelaku proyek ini, pengurus yang paling besar. Nah begitu, walaupun betul harta dari suami, rumah dari suami, keamanan dari suami, betul suami punya kewajiban makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, ketenangannya, tetapi untuk ngurus anak panggah klet karomboe gitu kan. Maka itu namanya pengurus terbesar. Untuk hal-hal yang seperti ini, insya Allah kita akan membaca dalil-dalil bagaimana kita diwajibkan untuk menghargai terutama anak kepada orang tuanya. Di antaranya surah Al-Ahqaf yang ke-15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada ibu bapaknya, terutama ibu. Kenapa? Hamalhu ummuhu kurha, hamilnya berat. Wa wada'athu kurha, melahirkannya berat. Wa hamluhu wa fisalu salasuna sahra, masa kehamilan sampai penyapian itu 30 bulan. Yaitu 2 tahun itu untuk menyusui, sing 6 bulan itu kehamilan. Artinya 6 bulan lahir itu mungkin. Apabila bayi itu 9 bulan, nanti menyusuinya sekitar 21 bulan atau 2 tahun, sehingga nanti ada bonus juga enggak jadi masalah. Nah begitu. Kemudian surah Luqman juga memiliki nada yang sama.
Wa wasal insana bi walidayhi hamalu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anuskuri wali walidak ilayyal masir. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Kenapa? Dia yang hamil. Susah di atas susah dan menyapihnya setelah disusui selama 2 tahun. Maka adanya kamu itu lewat mereka secara sebab. Maka untuk itu aniskurli wali walidaik ilayya al-masir. Maka syukurlah kepadaku, demikian kepada kedua orang tuamu, yang kepada saya kamu akan dikembalikan dihisab. Lalu dalil yang ketiga tentang ada orang tanya pada Nabi SAW setelah dia memenuhi hak-hak Allah, jadi hamba, menghamba dengan baik, punya ilmu, punya tauhid, punya penegakan sholat, lalu bergaul dengan makhluk, siapa manusia yang paling berhak untuk dia berbuat baik kepadanya? Jawabnya ibumu. Ia tanya lagi, lalu siapa? Ibumu. Lalu ia tanya lagi, siapa? Jawabnya ibumu. Setelah 3 kali dia tanya lagi, baru dijawab bapakmu. Itu tadi sebagai jawaban kenapa menyantuni kepada perempuan itu fadilahnya sangat besar. Itu bagian yang B adalah dalam rangka menghargai dan menyiapkan pengurus terbesar proyek regenerasi. Kemudian yang ketiga, yang C, kenapa nyantuni mereka itu kok pahalanya besar, yaitu membuka peluang rezeki dan pembebasan dari api neraka. Yang ketiga, membuka peluang rezeki dan pembebasan dari api neraka. Ini alasan kenapa nyantuni mereka tuh fadilahnya kok besar, yaitu membuka peluang rezeki dan pembebasan dari neraka. Artinya sapa sing pengen dimudahne rezeki nih, golek open-open. Maka Nabi pun juga golek open-open. Aku golekno wong sing dhaif. Nah gitu kan, golek open-open kan. Makanya lek rabi itu ora usah wedi anake akeh nyapa, ya pancen kuwi dadi gawe. Siap duwe anak, siap napa? Dadi gawe, napa dadi gawe? Lek dadi gawe neh. Ya pancen te goleki kowe. Nabi saja mengatakan golekno orang-orang lemah. Itu memang ada proyek dan itu memang kewajiban. Bukannya kita pancen iso, bukan. Tapi tentu mengejar pahala. Karena orang itu akan dimudahkan mencari rezeki ketika duwe tanggungan. Orang itu dimudahkan datangnya rezeki karena duwe tanggungan, sekaligus itu nanti akan menjadi pembebasan dari api neraka. Sapa sing open-open anak wedok nganti dewasa, nganti mendapatkan suami selamat, maka dia dibebaskan dari api neraka. Bahasa ini sering diulang-ulang sampai direwangi ngemis mek entuk krama 1 ibuke ra entuk apa-apa, entuk krama 3 ibuke ra entuk apa-apa, lek nyekerne sedemikian rupa, itu akan termasuk apa? Pembebasan dari api neraka. Makanya siapa yang seorang ibu ditinggal mati suaminya, ngopeni bocah yatim sing akeh, nanti dingin ngobati kesel mboten? Yo jelas kesel to, piye ra kesel. Ngopeni yatim sak pirang-pirang. Itu biar tidak putur, enggak lemah semangat, enggak keronto-ronto, maka supaya mengenal fadilahnya. Sabarno. Kenapa? Bila kamu betul-betul sabar, ridho. Kenapa? Ini akan membuat kamu mendapatkan fadilah besar, adanya pembebasan dari api neraka. Gitu. Ini rangkuman yang telah kita sampaikan. Kenapa mengurus pada perempuan, entah laki-laki kepada perempuan atau ibu kepada anak perempuannya, itu kok mendapatkan pahala sangat besar, fadilahnya sangat besar, karena
sudah kita sampaikan jawaban-jawabannya, sejak untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menzalimi perempuan, yang kedua untuk menghargai dan menyiapkan pengurus terbesar proyek regenerasi, yang ketiga untuk meraih peluang dimudahkan rezeki dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Insyaallah judul baru kita kaji di kesempatan yang lain. Semoga apa yang telah kita kaji malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.